Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PJJ 7-14 Maret 2021, Matius 8 ayat 23-27. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah. Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema PJJ GBKP untuk kita minggu ini, ditenangkan Yesus angin ribut. Karena Yesus adalah Tuhan, Ia Maha Kuasa. Ia mampu melakukan perkara-perkara ajaib dan semua yang ada takluk kepada perkataannya. Jika Ia menghardik setan-setan, setan-setan pun keluar dari orang yang dirasukinya. Jika kepada orang sakit Ia berkata sembuh, maka sembuhlah yang sakit itu. Bahkan jika Ia katakan kepada orang mati bangkitlah, maka bangkitlah ia. Termasuk gejala-gejala alam yang bergejolak, Ia punya kuasa menghardiknya supaya tenang. Yesus tidak ingin menyimpan kuasa itu untuk dirinya sendiri. Ia juga menginginkan supaya murid-muridnya dapat melakukan hal yang sama. Ia memberitahukan caranya supaya bisa melakukan perkara-perkara ajaib, yakni mereka harus percaya. Percaya adalah kata kunci untuk melakukan perkara-perkara ajaib. Percaya bahwa hal itu akan terjadi sesuai dengan yang diimani. Tapi sayangnya, murid-murid Yesus adalah orang-orang yang kurang percaya. Kurang percaya dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib seperti yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Matius pasal 21 diceritakan kepada kita tentang murid-murid yang tidak dapat menyembuhkan seorang anak yang penyakit ayan. Sehingga salah seorang dari orang banyak itu datang kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkannya. Sebab katanya, murid-muridmu tidak dapat menyembuhkannya. Lalu Yesus menghardik setan yang merasuki anak itu, lalu sembuhlah ia. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Kenapa kami tidak dapat menyembuhkannya?" Dalam ayat 20 Yesus menjawab, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu." Dalam Matius 21 ayat 19 disebutkan lagi, dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat melakukan apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Dalam nas PJJ kita hari ini terlihat lagi bahwa murid-murid itu kurang percaya. Mereka takut menghadapi angin ribut yang menimbus perahu yang mereka tumpangi. Mereka membangunkan Yesus yang kala itu sedang tidur sambil berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Yesus berkata, "Mengapa kamu takut?" Bukan hendak mengindikasi supaya mereka tenang-tenang saja
menghadapi bencana itu sebagai tanda bukti bahwa mereka orang percaya. Atau percaya saja mereka akan selamat walaupun angin ribut menimbus perahu mereka. Sebab Yesus ada di situ. Bukan begitu. Tetapi perkataan Yesus ini menyiratkan bahwa mereka harusnya dapat menenangkan angin ribut itu. Dan mereka dapat melakukannya jika mereka percaya. Tetapi karena mereka adalah orang-orang yang kurang percaya, mereka tidak terpikir untuk melakukannya atau mungkin sudah mencobanya menenangkan angin itu, tapi sia-sia. Yang mereka lakukan kala itu adalah takut dan membangunkan Yesus yang tidur dalam perahu. Dan lihatlah apa yang diperbuat Yesus. Yesus menghardik danau dan angin ribut, sehingga danau itu pun menjadi tenang sekali. Yesus tidak berkata kepada mereka, tenang-tenang sajalah kalian di situ. Tidak usah kalian takut. Biarpun angin ribut menerjang perahu ini, jika aku ada bersamamu, maka perahu ini akan baik-baik saja. Bukan begitu. Angin ribut memang harus ditenangkan. Dan hanya orang yang berkuasa dan orang yang percaya yang dapat melakukannya. Murid-murid tidak dapat melakukannya sebab mereka adalah orang-orang yang kurang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banyak bencana alam yang terjadi menerpa kehidupan manusia, membuat takut dan panik. Lalu, adakah yang dapat menghentikan atau menenangkan bencana itu? Mencoba menghardiknya tetapi sia-sia? Kenapa pengikut-pengikut Kristus tidak dapat melakukan perkara-perkara besar ini? Dari runtutan kisah Yesus bersama murid-muridnya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang kurang percaya. Jadi jangan malu, marah atau tersinggung sebab itu adalah kenyataan. Jikalau bencana sudah dihardik dan tidak reda, itu artinya orang yang menghardik itu adalah orang yang kurang percaya. Kurang percaya di sini maksudnya adalah kurang percaya dapat melakukan perkara-perkara ajaib. Bukan kurang percaya kepada Yesus Kristus penolong yang ajaib. Bukan. Buktinya murid-murid itu membangunkan Yesus untuk menolong mereka yang akan binasa di dalam perahu. Itu karena mereka percaya Yesus bisa tolong mereka. Mereka hanya kurang percaya mereka bisa meredakan angin ribut. Kalau kita tidak bisa melakukan perkara-perkara besar karena tidak ada atau kurang percaya, kita harus percaya kepada kuasa Yesus yang menyelamatkan kita. Jika kita datang kepadanya dan berseru minta pertolongan, maka kita akan diselamatkannya seperti yang kita imani. Sebab apa yang kita imani di dalam Yesus Kristus, itulah yang terjadi pada kita. Yesus berkata kepada orang sakit, jadilah kepadamu seperti yang kamu imani. Dan semua orang sakit yang ia sembuhkan adalah orang-orang yang mengimani dan percaya bahwa Yesus Kristus dapat sembuhkan dia. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saat ini kita belum atau tidak dapat melakukan perkara-perkara ajaib seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, jangan berkecil hati. Sebab ada pengharapan bagi kita. Dan pengharapan inilah yang terpenting, yang tidak boleh tidak harus kita miliki. Yakni percaya kepada Yesus yang selamatkan kita. Siapa yang tidak percaya atau kurang percaya, ia tidak akan diselamatkan. Oleh sebab itu, jangan pernah bimbang dan ragu tentang hal itu. Pada hari kebangkitan, kita akan dibangkitkan untuk dibawa ke rumah Bapa di surga, bersenang-senang, menikmati hidup yang kekal. Tentunya dengan melakukan perintah-perintah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin.